Halo Pak Alfiansyah. Halo Mbak Rifa, apa kabar Mbak Rifa? Sehat Mbak Rifa? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Rifa. Alhamdulillah sehat ya Ya, Bapak. semoga juga Eh, urusan nanti sehat terus ya. amin, amin, amin ya Robbal Amin. Alamin. Oke, baik Pak Alfiansyah. Mungkin akan menyapa dulu nih Sobat IDX. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Sobat IDX semua. Ya, semoga para Sobat IDX diberikan kesehatan dan tetap terjaga kesehatannya dan sukses dan semangat dalam bertransaksi di saham. Yuk kita dengar nanti diskusi saya dengan Mbak Rifa nih. Silakan Mbak Rifa. Oke, baik. Sebelum mulai nih Pak, kita ke acara intinya. Ya. Saya akan minta bantuan dulu nih untuk Sobat IDX. Apakah suara saya dan juga suara Pak Alfi sudah jelas? Silakan Sobat IDX untuk memberikan tanggapannya. Jadi nanti supaya enak ya Pak Alfi ya, ketika kita diskusi, suara dan gambar juga sudah oke. Oke, apa sudah suara dan sudah jelas? Sudah jelas, oke, sudah jelas nih Pak Alfiansyah. Kita akan mulai aja ya untuk market review hari ini. Hari ini Senin 21 Maret 2022. Oke, Pak Alfiansyah. Sebelumnya saya izin terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa informasi market outlook dari satu pekan yang lalu ya Pak Ya, Pak. Alfiansyah ya. Oke. Perkembangan dari pasar saham domestik pada akhir pekan lalu di 18 Maret 2022 menunjukkan IHSG itu ditutup menguat sebesar 0,47% ke posisi 6.954,97. Dari penutupan pekan sebelumnya itu di tanggal 11 Maret 2022 pada level 6.922,60. Nah, dan juga rata-rata nilai transaksi harian sepanjang pekan lalu itu turun nih Pak Ya. dibandingkan pekan sebelumnya, yakni menjadi 16,51 triliun dari sebelumnya 21,74 triliun. Ya. Nah, jadi dengan demikian rata-rata nilai transaksi harian sejak awal tahun itu senilai 14,54 triliun. Sementara itu, sepanjang pekan lalu juga investor asing mencatatkan net sell sebesar 7,18 triliun secara akumulatif investor asing membukukan net buy senilai 24,68 triliun sejak awal tahun. Nah, menurut Pak Alfiansyah sendiri melihat pergerakan indeks dan rata-rata nilai transaksi yang terjadi dalam satu pekan yang lalu, Ya. itu seperti apa Pak? Ya, memang cukup menarik kalau melihat dari pergerakan ISG dalam pekan lalu, baik pergerakan ISG-nya maupun juga volume transaksi perdagangan di bursa ya. Kami melihat memang ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh atau sebagai katalis bagi pergerakan ISG dalam pekan lalu. Memang nampaknya ada beberapa informasi ya yang tengah dinantikan ketika itu oleh pelaku pasar. Pertama, penantian kebijakan dari otoritas moneter Amerika Serikat, dalam hal ini The Fed. Suatu penantian yang ketidakpastian, akhirnya pekan lalu diputuskan bahwa The Fed akhirnya menaikkan suku bunga ya dalam kisaran yang terbilang antara 0,25% hingga 0,50%. Ya, kalau lihat dari sentimennya, ya kenaikan yang dilakukan oleh otoritas The Fed ini ya sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Karena pasar telah mengantisipasi atau memprediksi kemungkinan The Fed hanya menaikkan dalam tahap pertama itu di kisaran ya yang antara 0,25 hingga 0,50. Ya, nampaknya ini memberikan suatu kenyamanan ya bagi pelaku pasar, bukan saja pelaku pasar di Indonesia, nampaknya juga merata hampir ke pelaku pasar global. Nah, hal ini pun disikapi, indeks dari bursa regional pun itu mengalami kenaikan, apalagi bursa dari Amerika Serikat itu mengalami kenaikan yang cukup menarik atau atraktif ya sepanjang pekan lalu. Nah, imbasnya pun terasa dari bursa efek Indonesia.
Bursa Efek Indonesia pun ya tadi sudah disebutkan, walaupun kenaikannya tidak setinggi Bursa Amerika Serikat, namun kita juga Bursa Indonesia ini juga terimbas walaupun kenaikan sebesar 0,47% ya dalam sepekan lalu. Ya nampaknya juga dari sisi internal ya pelaku pasar juga melihat kebijakan yang dilakukan oleh Otoritas Moneter Indonesia dalam hal ini BI. Pertemuan BI dalam pekan lalu, walaupun The Fed menaikkan suku bunga, namun BI dalam pekan lalu mengambil suatu sikap untuk tetap mempertahankan suku bunga secondary repo rate. Ya tentu juga ini akan menjadi suatu pandangan yang positif di mata investor. Kenapa pandangan positif di mata investor? Mengingat pertama bahwa inflasi Indonesia dalam tahunan ya ini juga masih relatif terkendali. Kemudian juga rupiah, yang kedua, rupiah juga mencatatkan pergerakan yang cukup stabil. Nah inilah yang menjadi faktor keputusan yang dilakukan oleh BI dalam menentukan suku bunga hingga mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan. Sisi positif mempertahankan suku bunga oleh BI, nah ini juga direspon positif oleh market sehingga nampaknya pasar pun cukup nyaman dengan kebijakan yang dilakukan oleh BI dalam hal ini. Mungkin itu Mbak Rifa. Mungkin ada yang ditambahkan Oke. tanya ya. Oke, jadi untuk Bank Indonesia tadi yang mempertahankan suku bunga ya Pak ya sebesar 3,5% itu, Betul. keputusan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga kurs rupiah ya Pak Betul. ya, dan menjaga pemulihan ekonomi di tengah inflasi yang terjaga ya Pak Betul. ya. Oke, baik Pak Alfiansyah. Nah, kalau kita lihat juga nih Pak di satu pekan yang lalu itu ada beberapa sektor yang meningkat nih Pak. Kita lihat ada sektor IDX Finance yang menguat itu mengalami kenaikan sebesar 1,47%. Nah, menurut Pak Alfiansyah sendiri itu seperti apa Pak untuk sektor IDX Finance ini? Ya memang kalau suatu sektor industri keuangan ini erat hubungannya dengan kebijakan dari otoritas moneter, terutama banking. Kalau suku bunga dinaikkan, ini pasti akan berimplikasi terhadap sektor ini. Secara direct langsung itu pasti akan berpengaruh. Berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan oleh BI untuk tetap mempertahankan suku bunga, ya nampaknya juga ini memberikan pandangan dari investor bahwa industri dari keuangan ini juga relatif akan terjaga atau stabil. Dan bahkan akan potensial bisa menunjukkan pertumbuhan growth dari sektor industri tersebut. Nampaknya kebijakan yang dilakukan oleh BI ini dan dipandang positif oleh investor sehingga juga memberikan pengaruh yang luar biasa secara keseluruhan di dalam industri keuangan. Nampaknya ini pun telah memberikan dukungan terhadap saham-saham yang dalam lingkup di industri keuangan itu mengalami kenaikan. Ya ini tidak lepas Mbak Ripah dari kebijakan yang dilakukan oleh BI dalam hal mempertahankan suku bunga. Jadi sudah ada suatu kepastian di pekan lalu bahwa BI itu tidak melakukan suatu kenaikan. Ya artinya ini masih memberikan kenyamanan karena dikhawatirkan jika suku bunga mengalami kenaikan, ini akan mempengaruhi industri di sektor keuangan. Ya tentunya kalau perbankan itu cost of fund-nya juga akan naik. Walaupun ya BI pun seperti yang tadi saya sampaikan dalam mengambil kebijakan atau keputusan ya ini juga tentu juga beberapa banyak pertimbangan yang dilakukan. Salah satunya ya melihat bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia sejauh ini juga masih relatif stabil. Nah inilah beberapa pertimbangan dari BI sehingga memutuskan suku bunga tetap dan ini pun berimplikasi positif nih bagi industri keuangan. Nah ini yang cukup menarik nih Mbak Rifa. Silakan Mbak Rifa, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini tuh saling keterkaitan ya Pak ya, sehingga membuat untuk sektor IDX Finance ini meningkat nih di pekan lalu. Pak, kita akan langsung masuk nih, ini pertanyaan luar biasa, banyak ya Pak ya, dari Sobat IDX, ini juga berkaitan dengan IDX sektor finance nih ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan dari atika.paryati. Pak Alfiansyah, untuk Bank BRI, Bank BCA, dan juga Bank Jago, ini seperti apa Pak? Apakah akan ada kenaikan atau seperti apa? Ya. Baik, dari siapa tadi Mbak Rifa? Ya, pertanyaan luar biasa bagus.
Mbak, Mbak Atika oh, Pariati. oh, Atika Pariati. iya, Mbak Ati, ya cukup bagus ini pertanyaannya dan cukup sulit juga untuk dijawab ya dari sektor apa perbankannya. Ya kalau melihat tadi udah saya sempat sounding juga bahwa memang kalau seandainya suku bunga nanti dinaikkan oleh BI, ya ini juga akan berimplikasi ya nampaknya negatif ya. Artinya negatif dalam artian suku bunga naik, ini juga ada adjustment nanti terhadap industri keuangan ya, terutama perbankan. Ini akan menyesuaikan dari suku bunga tersebut ya. Tentunya jika suku bunga meningkat, ini juga akan memicu cost of fund ya, yang akan juga meningkat. Nah ini dikhawatirkan sektor real jika suku bunga menaik mengalami peningkatan, ada suatu kekhawatiran bahwa mungkin pertama, jika mereka sudah memiliki hutang atau kredit dari perbankan, nah ini tingkat pengembalian atau kemampuan ini juga akan bisa menurun. Nah itu yang dikhawatirkan. Bahkan juga akan bisa meningkatkan nanti masalah kredit macet. Itu yang dikhawatirkan. Kalau BI mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga, karena di satu sisi kan inflasi juga cukup terkendali. Nah ini berkenaan dengan BRI, kemudian juga sektor perbankan BCA, Mandiri bukan saja BRI, kemudian juga seperti Bank Arto ya. Nah ini kalau melihat dari prospeknya, hal berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Otoritas Moneter BI, ya ini kalau dari sisi prospek untuk keuangannya, ya ini masih cukup menarik nantinya karena terjaganya tingkat suku bunga itu yang bisa berefek positif. Lalu berkenaan dengan tadi Bang Artu ya, ya ini tidak lepas juga ya tren digitalisasi ini kan cukup marak nih bukan saja di Indonesia, bahkan ini global mengarah pada digitalisasi. Nampaknya digitalisasi juga nanti bagi industri perbankan ini akan memberikan efisiensi yang luar biasa. Efek dari cost-nya ini dipastikan akan menurun, walaupun di awal ini akan memicu cost yang cukup tinggi, artinya ya perlu untuk digitalisasi ini modal kerja yang cukup tinggi. Nah ini tapi jangka panjangnya ini akan berimplikasi positif terhadap performa. Ya berkenaan dengan Arto, ya kenapa saham ini mungkin juga dalam beberapa tahun terakhir ya ini atau ya dalam 2 tahun terakhir menunjukkan kinerja sahamnya yang cukup menggeliat luar biasa di pasar modal ya. Ya ini juga tidak lepas penilaian sisi positif dari investor khususnya karena Bang Arto ya ini juga telah fokus untuk pengembangan masalah digitalisasi karena ekspektasi akan adanya efisiensi dan berharap juga nanti performa bisa solid atau juga atraktif. Nah inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan aksi beli yang dilakukan oleh investor terhadap saham tersebut. Kemudian kalau untuk saham blue chip seperti di sektor banking yang tadi disebutkan seperti BCA, BRI, Mandiri, ya kalau lihat dari hasil performa di tahun 2021, yaitu juga terbilang mencatatkan kinerja yang solid ya, di mana laba bersih secara rata-rata yang bank yang tadi saya sebutkan itu mencatatkan pertumbuhan yang cukup menarik nih. Artinya kalau pertumbuhan laba bersih yang dicatatkan oleh beberapa bank blue chip tersebut. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan investor. Karena membaiknya laba ini juga akan positif imbal berupa dividen dalam investasi saham perbankan tersebut ini akan lebih menarik. Sehingga ya bagaimana prospeknya nanti nanti mungkin prospek beda ya Mbak Rifa ya. Jadi kalau melihat dari latar belakangnya perbankan saat ini yang masih cukup menarik. Kesimpulannya berkenaan masalah digitalisasi ini juga akan memicu menjadi katalis positif bagi sektor perbankan. Kedua, berkenaan dengan kebijakan dari Bank Sentral Indonesia dalam hal ini BI mempertahankan suku bunga, itu juga menjadi poin. Ya diharapkan juga ketiga, masalah inflasi Indonesia yang stabil. Nah ini juga menjadi prospek yang cukup positif nih bagi saham perbankan. Mungkin itu Mbak Dipa. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfiansyah. Ya. Semoga menjawab ya Mbak Atika. Tadi sudah bagus sekali pertanyaannya dan juga sudah cukup detail nih Pak Alfiansyah untuk menjelaskan. Semoga terjawab. Oke, baik Pak. Selain dari sektor IDX Finance, juga ada IDX Tekno nih Pak, yang mengalami kenaikan dan menguat sebesar 0,31%. Nah, bagaimana Pak Bapak melihat sektor IDX Tekno ini Pak? Teknologi maksudnya Mbak Ripa ya? Iya, Ya, betul Pak.
Ya, ya ini balik lagi sempat tadi di industri perbankan saya kaitkan masalah digitalisasi ya Mbak Ripa atau sobat IDX. Ya kalau melihat dari tren digitalisasi ya tentunya ini sudah tadi disebutkan juga di awal berkenaan dengan bahasan industri dari perbankan bahwa kedepannya dengan penerapan dari digitalisasi baik oleh industri seluruh industri ya diharapkan ini bisa menekan dari masalah efisiensi. Ya tentunya kalau perusahaan mampu untuk menekan efisiensi, ya tentunya juga diharapkan nanti dari sisi bottom line ya, itu akan tentunya akan mengalami pertumbuhan yang lebih menarik lagi. Ya memang sih awal-awalnya untuk pengembangan dari digitalisasi tidak kecil ya, dana yang harus digelontorkan oleh semua industri ya. Pasti kebutuhan untuk pengembangan digitalisasi ini itu diperlukan modal kerja yang cukup besar. Namun memang ke depannya ini prospek dari penerapan digitalisasi ini luar biasa akan menekan masalah efisiensi. Ya tentunya ini akan setidaknya memberikan efek yang positif, bottom line perusahaan ini juga akan membaik secara jangka panjangnya nanti. Nah, kalau lihat dari prospek tekno berkenaan dengan terus mengalami kenaikan dalam pekan lalu, ya ini juga tidak lepas pandangan dari investor ya atau pelaku pasar melihat sisi positif dari industri ini, baik sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin itu Mbak Rifa. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfiansyah. Jadi meskipun memang untuk proses digitalisasi ini membutuhkan modal kerja yang besar, tapi ini akan berdampak positif ya Pak ya untuk Betul jangka Ibu. panjang ke depan ya Pak ya. Ya, Oke, baik. Nah, selain tadi kan sudah ada dua sektor nih Pak ya betul. yang menguat nih di pekan lalu. Nah, sekarang juga untuk yang menurun nih Pak di Ya, pekan lalu ya. ya. Ini ada IDX Property yang menurun sebesar minus 3,73%. Betul. Itu seperti apa? Ya kalau melihat dari sektor properti, ya memang di awalnya pekan lalu kan setelah Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga, ada suatu kekhawatiran apakah juga nanti BI akan mengikuti pola normalisasi atas keputusan kebijakan suku bunga seperti yang dilakukan oleh The Fed. Nah berkenaan dengan ketidakpastian itu sempat memberikan pengaruh juga bagi sektor properti ya. Karena biasanya kalau suku bunga mengalami kenaikan di industri tersebut atau industri properti, ini memang jadi kurang menarik. Artinya kalau kita ketahui bahwa konsumen sejauh ini untuk melakukan pembelian dalam properti itu juga tidak lepas dari masalah suku bunga, karena proses dilakukan bisa umumnya ya, itu dilakukan dengan kredit. Nah ini kalau suku bunga mengalami kenaikan ya bisa berdampak tingkat daya beli masyarakat juga akan menurun. Itu yang pengaruh terhadap industri tersebut. Kemudian kalau melihat dari industri properti ini juga tidak lepas ya jika karena ekspektasi inflasi secara global ya dampak dari kenaikan harga komoditi khususnya di energi ya ini yang cenderung mengalami kenaikan. Ya ini juga dikhawatirkan akan berimbas terhadap inflasi, ya terutama juga bukan saja imbas terhadap inflasi yang terjadi di global, ya dikhawatirkan juga akan terjadi di Indonesia. Karena kita ketahui juga kebutuhan untuk energi bagi industri ini juga akan mengalami peningkatan kosnya. Nah kekhawatiran inilah ada kemungkinan potensial bahwa seiring dengan kenaikan inflasi ini akan mendorong suku bunga juga kedepannya dipastikan akan naik. Nah, mungkin ini pandangan dari setelah The Fed melakukan keputusan ini, apalagi The Fed bilang dalam tahun ini rencananya The Fed akan melakukan normalisasi atas suku bunga itu bisa dilakukan 6 kali ke depannya. Nah, inilah ya juga yang memberikan gambaran bahwa ada kemungkinan juga bahwa Bank Sentral Indonesia ini juga mau tidak mau harus mengikuti normalisasi dalam hal suku bunga. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya ini juga tidak lepas bahwa kalau beda ya, kalau masalah di Amerika Serikat, kenaikan suku bunga karena mengejar inflasi yang terbilang juga cukup tinggi, bahwa inflasi di Amerika Serikat tercatat mencapai sekitar 7,5%, bahkan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Nah inilah yang dilakukan oleh otoritas Amerika Serikat untuk segera menaikkan atau menyesuaikan suku bunga. Sementara artinya kalau di Amerika Serikat suku bunga realnya ini negatif gitu kan.
Karena inflasi dikurang dengan suku bunga itu negatifnya luar biasa. Mungkin masih sekitar 7% real interest rate-nya itu negatif. Sementara Indonesia, kalau melihat dari perbandingan antara suku bunga dengan inflasi, kalau kita kurangkan bahwa suku bunga kita yang acuan itu 3,5%, sementara inflasi itu kisaran 2 atau 2 sampai 3%. Itu real interest rate-nya masih positif. Jadi cukup menarik sebenarnya di Indonesia. Cuma kekhawatiran dari investor melihat dari ekspektasi global ini yang sebagian besar bank sentral sudah menaikkan suku bunga. Inilah yang menjadi kekhawatiran bagi investor ya, memandang terhadap sektor properti tersebut. Demikian Mbak Iva. Oke, terima kasih Pak Alfi. Jadi karena para investor melihat secara global nih ya Iya Pak ya. betul. Oke, baik. Nah Pak, tadi kita sudah membahas untuk saham properti ya Ya Pak. siap. Nah ini ada pertanyaan juga dari Pak Irawan Ferry Ahmad. Ya. Nah saham properti dan konstruksi untuk WSKT, Wika serta ADI itu seperti apa Pak? Oke. Baik Pak Irawan, terima kasih atas pertanyaannya Pak yang bagus Pak. Ya berkenaan dengan industri dari konstruksi bangunan ya sebenarnya kalau lihat dari prospeknya berkenaan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkenaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, ditambah lagi IKN ya rencana pemerintah untuk mengembangkan ibu kota negara di Kalimantan, ya tentunya juga ini akan memberikan peluang dari industri konstruksi bangunan ini ke depannya pandangan kami akan atraktif. Karena tentunya juga pemerintah dalam membangun infrastruktur baik yang masih berjalan saat ini dan kedepannya untuk mengembangkan IKN ya tentunya juga akan membutuhkan dalam industri ini ya anggaran pun kalau dilihat yang dicanangkan oleh pemerintah itu tidak kecil. Nah ini baik dari program untuk infrastrukturnya maupun nanti untuk pembangunan IKN-nya ya peluangnya ini ya kami lihat bisa menjadi suatu prospek yang cukup menarik baik terutama di industri konstruksi. Nah berkenaan dengan industri seperti Wika emitennya ya seperti Wika, Waskita Karya, PTPP, kemudian juga Adikarya. Nah, kalau dilihat dari termasuk juga non TBK ya, baik itu Hutama Karya dan juga beberapa BUMN karya lainnya. Jadi berkenaan juga ini akan mendapat kebanjiran dari proyek berkenaan dengan infrastruktur. Nah, kira-kira kalau kita memilih emiten mana yang dari konstruksi ini yang memiliki berkah dari pembangunan infrastruktur, memang kalau melihat dari spesialisasi bidang usahanya dari emiten khususnya yang TBK ini terbilang memiliki fokus untuk bisnis yang berbeda. Ya tentunya kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur itu dibutuhkan semua dari BUMN karya tersebut. Jadi prospek dari keempat emiten BUMN karya tersebut yang listing, baik itu Waskita, Wika, PTPP, dan Adikarya yang memiliki spesialisasi dalam fokus pembangunan, ya tentu ini kami lihat cukup menarik ini. Jadi kalau dibilang ya semuanya juga akan menarik ini, baik itu Waskita, keempatnya bisa menjadi pilihan berkenaan dengan program yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Itu Pak Irawan. Jadi cukup menarik nih untuk sektor konstruksi. Pemerintah terus menggencar masalah infrastruktur dan juga pembangunan IKN. Jadi keempatnya boleh untuk dilakukan boleh untuk menjadi fokus nih. Bisa dilakukan diversifikasi juga jadinya gitu Pak Irawan. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfian. Jadi untuk tadi untuk saham-saham yang ditanyakan itu ada Waskita, ada Adikarya, itu sebenarnya oke nih ya Pak ya untuk kita investasi. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Alfi juga bisa didiversifikasi ya Pak ya. Iya betul. Oke. Nah, Pak Alfiansyah, ini selain ada sektor IDX properti yang mengalami penurunan, itu juga ada IDX Health, Pak. Untuk sektor kesehatan ya, Pak. Ini menurun sebesar minus 0,59%. Ini seperti apa, Pak? Ya kalau melihat dari industri kesehatan ya ini juga tidak lepas ya berbalik lagi. Industri ini menarik ketika terjadi masalah COVID gitu ya, yang memuncak bahkan ini menjadi
berimbas positif juga terhadap performa dalam 2 tahun terakhir. Ya ini juga tidak lepas dari kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi ya, mulai dari tahun 2020 hingga 2021. Seiring dengan masifnya program vaksinasi yang dilakukan secara internasional dan juga pemerintah Indonesia yang terus masif ya untuk melakukan vaksinasi, nampaknya ini memberi hasil itu juga cukup positif. Kalau lihat dari tren saat ini ya, bahwa wabah dari khususnya varian baru dari Omicron yang cenderung menurun, bahkan terakhir ibu kota pun di DKI Jakarta, kasus Omicron ini turun hampir pekan lalu ya, itu datanya yang saya dapat sekitar 64%. Ya artinya ini bahwa wabah dari COVID-19 tersebut ini cenderung untuk mengalami penurunan. Ya artinya kalau kita balik sebelumnya bahwa kenaikan dari saham kesehatan ini tidak lepas dari COVID yang cenderung mengalami peningkatan wabahnya, ini berbalik saat ini bahwa tren COVID ini cenderung mengalami penurunan. Nah, kalau kedua diasumsikan bahwa efeknya positif karena imbas dari Omicron, ya tentu tren penurunan dari kasus wabah Omicron yang terus mengalami penurunan, ini akhirnya juga berimbas terhadap sektor dari kesehatan. Ya mungkin masyarakat pun ya walaupun masalah kesehatan ini perlu ya tidak segencar untuk mengkonsumsi masalah obat atau vitamin ya, seiring dengan penurunan dari kasus dari Omicron tersebut. Ya ini memang kalau melihat dari turunnya konsumsi masalah obat, kemudian juga vitamin, ya tentunya Pak, juga ya? akan berpengaruh ini Pak Bu ya terhadap pendapatan dari sektor dari industri kesehatan, baik itu yang bergerak di bidang Betul, Pak. rumah Apalagi sakit, juga, kemudian juga ya nah, farmasi, ya ini juga akan berimbas seperti itu Bu Rifa. ya Pak, Ya, apalagi juga sekarang untuk penerbangan itu untuk antigen dan PCR ya, juga sudah tidak sudah ya, diwajibkan lagi ya Pak ya. iya betul Ibu, betul Mbak Rifa ya. Jadi sudah tidak seketat sebelum-sebelumnya nih ya Pak Belum, ya. betul Mbak Rifa. Oke, Pak, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Sobat IDX ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan sebentar. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Sriwi.dawati. Ibu Sri. Pak Alfiansyah, sekarang lagi booming itu beli saham IPO GoTo. Nah, bagaimana Pak? Apakah worth it untuk jangka panjang? Ya. Baik. Silakan Pak Alfiansyah. Ya. Mungkin ya ini kalau saya bahas masalah GoTo ya, kita balik tujuan dari investasi secara umum ya, mungkin pandangan dari investor ya, mungkin kita bisa ini pandangan saya juga atau ini bisa menjadi pandangan umum. Awal dari kita investasi sebenarnya adalah berharap kita membeli saham itu mendapat dividen nantinya, imbal yang akan diperoleh gitu kan. Sementara efek dari capital gain itu tidak lepas dari pengaruh ekspektasi dividen yang meningkat, dampak dari membaiknya performa. Ya mungkin awal tujuan investasi seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat juga, jadi nanti mungkin ini bisa menjadi pertimbangan. Ya tentunya bagaimana kalau perusahaan itu mengalami rugi seperti itu. Kemudian juga bagaimana perusahaan itu jika mengalami saldonya itu negatif. Artinya berarti saldo negatif itu selalu membukukan rugi-rugi yang terakumulasi dan tercermin dalam ekuitas ya. Nah seperti itu. Ya dikhawatirkan apakah kalau perusahaan rugi itu diperbolehkan membagikan dividen seperti itu, atau juga kalau seandainya perusahaan itu mengalami saldo negatif apakah juga bisa membagikan dividen. Nah seperti itu. Nah artinya ya kita akan melihat seberapa potensial nanti jika perusahaan itu seandainya bisa membagikan dividen. Nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan karena awalnya ya seperti itu, jika kita investasi perlu nih untuk dapat dividen seperti itu. Nah ini juga perlu untuk melihat nanti apakah GoTo ini juga sahamnya performanya, terutama membeli saham dengan mempertimbangkan dari sisi keuangan. Jika keuangannya solid, ya mungkin ini bisa menjadi pertimbangan solid dalam artian baik dari secara income statement-nya maupun neracanya, juga yang tercermin dari rasio-rasionya menunjukkan suatu kesehatan. Nah ini bisa menjadi suatu pertimbangan Ibu Sri ya. Nah itu perlu dipertimbangkan. Karena kalau Ibu melihat bahwa yang tadi saya sebutkan bahwa jika hanya mengandalkan targetnya untuk dividen,
Ya itu perlu untuk diperlihat. Lihat nanti dari laporan keuangan GoTo bagaimana untuk prospek nanti apakah perusahaan ini bisa memberikan dividen. Seperti itu sih Ibu Sri. Oke, jadi tetap harus kita analisis juga ya, Pak Belum. Alfiansyah, Ya, untuk perlu Mbak Rifa investasi. untuk kita beli saham itu analisisnya. Jadi apa nih Betul. pertimbangannya seperti itu Mbak Rifa? Oke, baik. Terima kasih Pak Alfiansyah. Ya, Saya juga memiliki berita baik nih, ya, Pak, mengenai pasar modal kita. Berita baik mengenai pasar modal itu terdapat penambahan jumlah investor yang semakin hari itu semakin bertambah. ya, Dan per 18 Maret 2022 itu jumlah investor saham kita itu sudah mencapai 3.711.652 investor. ya, Dan jumlah perusahaan tercatat sudah mencapai 777 perusahaan. ya. Nah, melihat seperti ini, bagaimana menurut pandangan Pak Alfiansyah untuk pasar modal kita ke depannya nih, Ya. Pak? Kalau melihat pertumbuhan dari pasar modal, ya ini tidak lepas juga dari sisi ekonomi Indonesia itu sendiri ya. Entah dari mulai pertumbuhan ekonomi yang akan mencerminkan bahwa membaiknya income per kapita, kemudian juga berkenaan dengan membaiknya COVID, ini juga tidak lepas setelah adanya WFH gitu kan, Mbak Rifa ya. Ya Iya. tentu orang ya di rumah ngapain gitu kan, selain bekerja fokusnya, Bosan ya, Pak? mereka mencari alternatif nih. Oh ternyata ya coba melakukan untuk investasi gitu kan. Ya tentunya juga di rumah kan ada luang waktu yang cukup banyak gitu kan, sehingga mereka coba membaca informasi. Kemudian setelah informasi mereka banyak membaca informasi tentang pasar modal, membaca tentang berkaitan berita-berita emiten, ya mungkin ini yang akhirnya menjadi memicu ketertarikan dari masyarakat secara umum ya untuk main saham seperti itu. Ya duit ya seiring dengan ekspektasi bahwa ekonomi nanti membaik, kemudian juga income per kapita tumbuh, kemudian juga akhirnya dengan WFH ini ada fokus ikut bermain investasi, sehingga ya ini nampaknya menjadi menarik juga buat pasar modal. Lalu bagaimana trennya nih ke depan untuk pasar modal? Saya ada beberapa pertimbangan yang memang optimis terhadap pasar modal ke depannya. Pertama, masalah ekspektasi dari ekonomi. Indonesia diperkirakan ekonominya setelah pandemi ini, pasca dari pandemi ini diperkirakan ekonomi Indonesia juga akan tumbuh. Ya seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, ya juga ini akan berdampak nih terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhannya. Itu kan ekonomi mencerminkan keberhasilan dari ekonomi suatu negara. Ya tentu juga secara langsung biasanya juga nih income per kapita juga akan naik seperti itu. Ya mungkin juga ini akan bersaing nih. Kalau dilihat pasar modal cukup menarik kalau memperoleh jika tepat investasinya ya, itu bisa menghasilkan nilai pengembalian atau return yang cukup menarik dibandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya nih. Bayangkan aja kalau kita lihat nih Mbak Rifa dalam satu aturan bursa ya, jika IPO itu di hari pertama potensial untuk naiknya bisa 2 kali lipat ya dari fraksinya. Ya, nah itu bisa naik hampir 2 kali lipat ya. Kalau misalnya harga di kisaran antara 200 sampai di bawah itu bisa naik hampir 70%-an ya. Nah itu kalau lihat dari tingkat kenaikannya luar biasa, yaitu bahwa menunjukkan bahwa peluang investasi di pasar modal ini cukup menarik dibandingkan dengan investasi di instrumen lain seperti itu. Ya apalagi kalau melihat dari batasan yang dilakukan oleh otoritas ya dalam hal ini, jika naik sampai 35%, nah itu batas untuk auto reject, terus turun pun seperti itu. Ini kan suatu gambaran nih bahwa potensi kenaikan saham itu maksimal bisa hampir 35% dalam kurun 1 hari dengan reaksi tertentu ya seperti itu. Nah ini kan 1 hari memperoleh keuntungan hampir 35%. Mungkin kalau lihat instrumen di sektor industri lain ya mungkin
untuk mencapai satu hari 35%, yaitu terbilang juga cukup sulit seperti itu ya. Nah ini yang memberikan warna yang cukup menarik nih buat investasi di pasar modal, karena ada regulasi yang mengisyaratkan seperti itu. Berarti itu sebagai peluang gitu kan, oh kalau gitu kami bisa investasi sehari itu bisa naik 35% dengan fraksi tertentu, itu yang optimal ya. Nah ini luar biasa ini yang bisa menjadi daya pikat bagi investasi di pasar modal, memberikan capital gain yang ya cukup menarik dalam suatu hari. Memang ya investasi itu kan kalau gainnya tinggi, biasa risknya juga tinggi, resikonya high risk high return ya, itu di pasar modal. Tapi jika kita bisa menganalisis ya, mungkin juga kita bisa meredam dampak dari resiko. Ya itu yang kita harapkan. Nah, mungkin ke depan sih kami lihat memang seiring dengan adanya informasi yang begitu luar biasa saat ini, karena adanya digitalisasi, ya saya yakin juga ini akan bisa menjadi katalis juga nih, pelengkap untuk prospek dari pasar modal ke depannya. Jadi saya simpulkan, selain dari masalah ekonomi, kemudian juga turunnya masalah COVID, kemudian juga masalah masyarakat secara umum sudah belajar tentang saham akibat dengan adanya banyaknya informasi dari media, baik yang sifatnya di medsos maupun di media lainnya. Nah inilah yang memberikan potensi yang cukup positif nanti bagi pasar modal. Mungkin itu Mbak Rifa kalau pandangan saya ya. Oke, Pak. Apalagi juga saya sedikit menambahkan ya, Silakan Pak ya. Mbak Rifa. Dari sekuritas-sekuritas Ya, dan juga dari Bursa Efek Indonesia itu kita juga gencar untuk melakukan edukasi nih betul. dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke nih ya, Pak ya, Ya, untuk kita mengedukasi kepada masyarakat untuk betapa ininya Pak ya, untuk investasi di pasar ya, modal itu sebetulnya jika kita mau belajar ya, kan dari Valbur Sekuritas juga tentu akan memberikan rekomendasi ya ya, Pak ya, betul, akan betul. diarahkan juga ya Pak Betul. ya, ada kelas-kelas edukasi juga ya Pak ya, 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 Kak, jika investor-investor ini untuk wadah investor-investor untuk ya, update-update seputar pasar modal ya Pak ya. ya. Oke, baik Pak, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ini saya akan bacakan satu lagi nih Pak. Ya, Untuk kabar saham, ini ada pertanyaan ya. dari Dewi Pertiwi Ibu dia. Ya, 1123 ya. Pak. Bagaimana kabar saham transportasi menjelang Lebaran? Apa akan naik karena tanpa tes PCR Ya, katanya Pak? ya, Seperti apa Pak untuk saham transportasi? ya. Ya balik lagi Ibu Dewi ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan masalah industri transportasi, pertama memang berkenaan dengan tidak ada suatu kewajiban lagi ya untuk penerbangan itu untuk bagi penumpang melakukan tes baik antigen maupun PCR. Ya ini tentunya juga akan mengurangi cost ya terhadap dari industri penerbangan itu sendiri. Ya tentunya kalau cost kurang kan ya tentunya juga ini akan bisa menambah lagi nih pundi nanti dari bottom line-nya untuk bisa tumbuh seperti itu. Itu pertama. Yang kedua juga kita investasi ya tentu juga tidak melihat dari sisi masalah keuangan. Memang harus kita ketahui secara umum kita sudah tahu industrinya, lalu bagaimana dari sektor likuiditasnya. Nah itu juga kita lihat. Nah, kalau likuiditasnya cukup menarik, ya ini juga bisa menjadi pertimbangan. Oke lah, industri transportasi saat ini lagi trennya, ya seiring dengan ada beberapa faktor katalis positifnya, ya tentu juga ini akan bisa menggeliatkan dari kinerja saham tersebut. Kita lihat likuiditasnya juga nih dari Bu Dewi ya, bagaimana nih likuiditas dari emiten-emiten di industri transportasi. Ya ini karena memang ada saham dari sektor ini ada yang liquid dan tidak liquid. Nah perlu kenapa sih perlu kita untuk likuiditas gitu kan? Nah karena seandainya ibu ketika ini Bu Dewi ya ketika perlu untuk dana nih dalam sifatnya cepat,
Kalau saham itu tidak liquid dan susah untuk keluarnya, itu yang menjadi pertimbangan. Ya, seandainya liquid ya kapan saja pun ibu bisa melakukan transaksi, apalagi kebetulan tren saham liquid itu lagi naik ya, bisa memberikan capital gain seperti itu. Jadi perlu untuk mempertimbangkan dari masalah likuiditas. Balik lagi masalah keuangan, ya memang secara prospeknya ini bagus, lalu bagaimana nih, balik lagi kondisinya, kinerjanya apakah memungkinkan. Setahun ini memang ada kebijakan, apakah emiten ini perlu waktu gitu kan untuk bisa menciptakan performa yang tadinya negatif umumnya ya ketika dampak dari pandemi. Perlu waktu kapan perusahaan ini akan bisa mencetak laba. Nah, itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Seandainya perusahaan ini masih membukun, apalagi nih menjadi catatan, saldonya ini masih negatif gitu kan. Ya, saya untuk ini aja. Balik lagi ke Ibu Dewi ya. Apakah pertimbangan investasinya ini tidak memerlukan melihat dari sisi dividen gitu kan, hanya untuk meraih capital gain. Nah, itu boleh Ibu untuk bisa trading seperti itu. Jadi melihat Ibu tidak perlu dividen. Biasanya kan kalau kita melihat dividen itu sifatnya untuk jangka panjang. Karena ada semacam catatan yang tadi saya sebutkan. Bagaimana kalau rugi, bagaimana kalau saldonya negatif, apakah itu diperkenankan untuk membagi dividen. Ini saya balikan lagi ke Ibu. Kalau Ibu mengabaikan masalah dividen, ya walaupun liquid, ya boleh untuk melakukan investasi. Itu karena pandangan Ibu nggak perlu untuk melihat dari sisi dividen, tapi perlu untuk melihat prospeknya ya. Prospeknya ini bagus nih untuk bisa menciptakan capital gain, yaitu bisa dilakukan seperti itu, Ibu. Jadi kami menyarankan seperti itu. Demikian, Mbak Ripa. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Alfian ya. Semoga menjawab ya Ibu Dewi Pertiwi 1123. Jadi balik lagi ya Pak ya. Betul, Ibu. Ya, jika kita mau investasi itu harus tahu dulu nih untuk minimal kita punya pegangan ya Pak ya, untuk analisis teknikal atau analisis fundamentalnya nih ya, untuk investasi itu seperti apa. Betul juga tadi yang disampaikan sama Pak Alfian, itu untuk likuiditas ya Pak ya. Betul. Apalagi untuk dana yang kita investasikan itu misalkan jangka pendek itu harus dipertimbangkan untuk masalah likuiditasnya. Oke, baik Pak. Nah Pak Alfian, tadi kan sudah nih ya Pak ya untuk dibahas beberapa saham-saham ya Pak yang ditanyakan dari IDX juga. Nah untuk rekomendasi saham-saham pilihan sendiri nih Pak dari KB Valbury Sekuritas itu ada apa aja dan seperti apa nih Pak? Baik Mbak Rifa, ya kalau ditanya industri apa nih yang menarik ke depannya gitu kan, atau juga pekan ini atau menjelang sebulan ke depan gitu kan, ya kita melihat apa kejadian yang akan terjadi ke depannya ini, yang ya industri apa sekiranya yang menarik dalam beberapa hari atau juga bulan. Ya mungkin ini akan memasuki, ya kita lihat memang Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam ya. Dalam waktu dekat ini memang akan memasuki biasanya memang konsumsi ketika fase atau periode di bulan Ramadan ini kecenderungan konsumsi meningkat nih umumnya seperti itu. Bahkan nanti sampai Idul Fitri ya ini konsumsi kecenderungan meningkat, ditambah lagi apalagi sekarang ini kan COVID sudah menurun nih. Nah biasanya itu pahami bahwa industri yang konsumsi menarik ya ini bisa menjadi pertimbangan itu dari sisi industri. Kira-kira apa nih industri yang menarik dari sisi konsumsi? Ya mungkin mulai dari makanan minuman, kemudian juga pakan ternak seperti itu, khususnya yang industri nanti daging olahan ya. Nah itu juga bisa menjadi pilihan ya kalau dari sektor makanan minuman. Ya kalau lihat secara fundamental yang cukup menarik ya biasanya apalagi saham ini saham unggulan ya, itu bisa pilih seperti Indofood atau ICBP. Kalau kita lihat Indofood sendiri itu kan varian dari produknya itu cukup besar, termasuk bumbu masak seperti itu kan varian yang terbilang juga banyak. Ya ketika masuk bulan suci ya permintaan untuk produk dari bumbu masak ini juga akan meningkat. Kemudian tepung nanti menjelang ini juga diproduksi dari Indofood ya. Ya itu juga diperkirakan akan meningkat ini ya. Kalau secara keseluruhan ya ini industri emiten ini akan menarik nih untuk saham dari Indofood dengan dukungan dari varian
produk yang kemungkinan akan bisa permintaan masyarakat akan meningkat. Itu dari Indofood. Lalu bagaimana ICBP gitu kan. Nah, ICBP juga akan ke bagian imbas positif nih untuk dalam kondisi Ramadan dan Idul Fitri. Biasanya kan kalau produk dari ICBP ini siap saji gitu, instan ya. Kalau nanti mungkin masyarakat ada yang waktu untuk sahurnya terbatas, mereka mungkin untuk masak olahan yang perlu waktu lama, ini kan mungkin akan masuki ini istilahnya kalau ini sahur ya, itu udah batas Iya, Pak. ini. Iya, akhirnya mereka cari masakan yang cepat saji gitu kan ya. Salah satunya mungkin itu bisa menjadi pertimbangan akhirnya menjadi konsumsi masyarakat. Oke, kemudian dari ini pakan ternak ya, ini kan apalagi industri pakan ternak sejauh ini ya. Kemudian tambahan lagi untuk makanan minuman itu juga industri seperti biskuit ya. Ya mungkin saham yang memproduk industri biskuit itu seperti Mayora ya. Nah itu juga nanti jelang-jelang Idul Fitri itu permintaan akan naik karena kebutuhan buat konsumsi, Mbak Ripa ya. Nah kalau pakan Iya, untuk ya, parsel ya Pak ya, untuk iya, kirim-kirim nih. iya. Oh, Ya kemudian pakan ternak ini juga menarik nih. Biasanya ya apalagi yang siap saji nih, seperti Java itu kan ada produknya yang udah siap saji. Cepin juga memiliki produk yang siap saji. Malindo ya, itu juga siap saji. Ya ekspektasi ya mereka juga ini produk-produknya ini akan menarik. Lalu ya industri ini juga menjadi pilihan nih sobat dari IDX nih. Ya biasanya juga menjelang Ramadan, apalagi Idul Fitri, komunikasi pasti akan diperlukan nih, saling sapa gitu antara sanak family, ya bukan juga teman. Nah itu pasti juga akan berimbas positif nih terhadap industri komunikasi. Telkom ya antisipasi nih kemungkinan juga akan naik nih gitu kan, jelang traffic dari penggunaan komunikasi juga akan meningkat. Itu untuk industri yang ke depan ini akan kami pandang ya. Ini cukup menarik nih untuk diperhatikan. Seperti itu sih, Mbak Rifa. Oke, baik Pak. Jadi kita lihat juga ya Pak ya, untuk dalam Ramadan dan Idul Fitri juga sebentar lagi. Ramadan itu Iya, sekitar 2 mingguan lagi ya Pak ya. betul. Jadi Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Alfiansyah untuk industri consumer ya Pak ya. ya, Mbak Rifa. Untuk apa tadi, untuk Pakan ternak, Telkom juga ya Pak ya. Telkom, ya, pakan Pakan ternak, ya, ternak juga, untuk ya, komunikasi juga ya Pak ya. betul, ya. Oke, baik Pak Alfiansyah. Ini sejujurnya masih banyak banget nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat IDX. Kita juga tidak bisa bacakan pertanyaannya satu persatu karena keterbatasan waktu nih Pak. Iya, Ibu, Sepertinya nggak Mbak cukup Rifa. nih ya Pak kita untuk Instagram Live 1 jam. Iya, Itu Mbak Rifa. kita kurang waktunya untuk menjawab semua pertanyaan dari Sobat Ya, IDX untuk mengawali minggu ini nih ya Pak ya, di hari Senin ya, pagi. Oke Pak, sebelum kita tutup, apa ada closing statement Pak dari Pak Alfiansyah? Silakan. ya. Ya, Sobat IDX, ya tentunya pasar modal ini bisa menjadi alternatif untuk investasi ya. Tentunya dalam mengambil keputusan untuk investasi, ya tentu kita fundamental itu perlu untuk dipahami. Kedua juga masalah likuiditas dalam suatu itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian juga kita perlu untuk melihat view ke depannya nih, yang lagi ke depannya yang akan menarik atau industri yang berimbas dengan adanya suatu kejadian atau juga nanti kebijakan. Nah itu bisa menjadi disiasati dan perlu untuk juga dikaji lebih dalam. Apakah ini akan berimbas positif terhadap investasi? Nah itu perlu menjadi pertimbangan. Jadi bisa saya simpulkan ya, ketahui fundamental, perlu likuiditas, lihat apa yang akan ke depan. Ya kalau kita udah tahu Pak mengenai tren industri atau juga munculnya suatu kebijakan, inilah yang bisa kita lakukan. Demikian, Mbak Rifah. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfiansyah. Sama-sama, Tadi Mbak juga Rifah. Terima kasih.